Perkenalkan, nama saya Dominikus Bika dari Prodi Informatika Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Dengan NIM 1853-14-15. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebijaksanaan. Di mana di video ini akan saya buat dengan durasi kurang lebih 20 hingga 30 menit. Pada video ini akan menjelaskan 5 poin mengenai kebijaksanaan yang dapat dijadikan patokan untuk mengetahui tentang kebijaksanaan. Diharapkan video ini memenuhi tugas UAS Psikologi Positif kelas A dan menjelaskan dengan baik mengenai kebijaksanaan itu sendiri, dan dapat menambah wawasan penonton mengenai kebijaksanaan ini. Tujuan dari video ini yaitu yang pertama, mengetahui agar penonton mengetahui dan memahami penjelasan tentang kebijaksanaan, faktor-faktor kebijaksanaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, membuka pikiran seseorang agar mengetahui dampak dari pengambilan suatu keputusan. Garis besar isi video ini yaitu yang pertama, ada pengertian kebijaksanaan. Yang kedua, ada faktor-faktor kebijaksanaan. Yang ketiga, ada dampak positif orang yang memiliki kebijaksanaan. Yang keempat, dampak negatif dari orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Kemudian yang kelima, ada bentuk-bentuk kebijaksanaan itu sendiri. Kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu pengertian kebijaksanaan. Menurut para ahli, Wells mendefinisikan kebijaksanaan sebagai keahlian dalam mengatasi permasalahan mendasar yang berkaitan dengan perilaku dan makna hidup. Menurut Wells, kebijaksanaan merupakan perpaduan dari intelek dan karakter. Penjelasan Wells tentang intelek adalah pengetahuan tentang aspek kognitif, motivasi, dan emosi dalam perilaku dan pemaknaan hidup. Pembahasan tentang kebijaksanaan tentu tidak terlepas dari karakteristik orang yang bijaksana, bahwa orang yang dipandang bijaksana biasanya memiliki karakter pribadi yang penuh dengan kedamaian dan belas kasih terhadap manusia dan dunia. Menurut Steinberg, kebijaksanaan adalah penilaian dari pemahaman individu dengan masalah yang dimiliki, serta melibatkan solusi sebagai alternatif pemecahan masalahnya, yang memaksimalkan berbagai macam keseimbangan antar dirinya sendiri atau interpersonal, orang lain atau intrapersonal, dan berbagai aspek kehidupannya atau ekstrapersonal. Menurut Steinberg ini, elemen inti dari kebijaksanaan yaitu kecerdasan praktis atau tacit knowledge yang berorientasi perilaku dan membantu individu mencapai tujuan pribadi. Kecerdasan praktis ini hanya dapat diperoleh melalui pencegahan pengalaman nyata yang dialami langsung oleh individu, bukan berasal dari ilmu yang dibaca dari buku-buku atau pengalaman orang lain yang didengarnya. Pendekatan Steinberg mengenai kebijaksanaan sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Wells. Wells berfokus pada jumlah pengetahuan yang dimiliki oleh individu yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Sementara Steinberg sendiri berfokus pada kemampuan seseorang untuk menerapkan kecerdasan praktis ketika membuat keputusan yang bijaksana. Ardell merupakan tokoh lain yang juga mengemukakan konsep mengenai kebijaksanaan. Ardell mengartikan kebijaksanaan sebagai suatu kombinasi antara dimensi kognitif, reflektif, dan afektif. Kebijaksanaan adalah suatu proses di mana individu tersebut memiliki kematangan dalam mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut. Proses di mana dinamika antara ketiganya saling mendukung secara harmonis yang akhirnya tercerminkan dalam sikap dan perilaku seseorang dalam menghadapi segala macam masalah dalam kehidupan. Menurut Kitchen dan Werner, mengemukakan kebijaksanaan sebagai kemampuan intelektual untuk menyadari keterbatasan pengetahuan dan bagaimana dampaknya dalam memecahkan masalah
yang tidak jelas dan membuat penilaian. Menurut Ahlin, berpendapat bahwa kebijaksanaan sangat erat kaitannya dengan kemampuan mengemukakan pendapat pemasalah, proses refleksi dan penelitian kognitif yang mendalam. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan merupakan keahlian individu dengan menggunakan pengetahuannya ketika menghadapi permasalahan yang mendasar dalam hidup, menghasilkan solusi sebagai alternatif pemecahan masalah tersebut. Kemudian untuk karakteristik sentral kebijaksanaan. Karakteristik sentral kedua dari kebijaksanaan yang sama pentingnya. Potensi kebijaksanaan yang berfungsi sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang baik. Artinya, kebijaksanaan bersifat integratif dan berfokus keseluruhan dan penimbangan serta moderasi bagian-bagiannya. Keseimbangan adalah inti dari kebijaksanaan. Garis keseimbangan termodulisasi memiliki pemikiran yang berbasis filosofis, yang juga penting bagi beberapa teori kebijaksanaan psikologis. Pendekatan dialektis dalam neo-tradisi juga memiliki pentingnya keseimbangan dalam kebijaksanaan. Teori-teori ini berfokus pada integrasi berbagai jenis pemikiran seperti kognitif, konatif, dan afektif. Maka dari itu, teori-teori tersebut menekankan bahwa kebijaksanaan tidak hanya melibatkan keseimbangan antar sistem fungsi internal, melainkan juga keseimbangan antar seseorang. Yang kemudian, bagian kriteria umum analisis budaya Indonesia, teori psikologis masih dipertahankan dan akan menangkap kebijaksanaan dalam kompleksitas budayanya yang sangat besar. Kriteria umum dari analisis budaya sejarah dan kisah filsafat tentang kebijaksanaan, yaitu yang pertama, ada kebijaksanaan tentang membahas pertanyaan dan strategi penting dan sulit tentang tingkah laku dan makna kehidupan. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan mencakup pengetahuan tentang batasan pengetahuan dan ketidakpastian dunia. Yang ketiga, kebijaksanaan mewakili tingkat pengetahuan, penilaian, dan nasihat yang benar. Lebih tinggi merupakan pengetahuan dengan cakupan dan keseimbangan yang luar biasa. Yang keempat, kebijaksanaan menyesuaikan pengetahuan dengan cakupan keseimbangan yang luar biasa. Yang kelima, kebijaksanaan melibatkan sinergi pikiran dan karakter yang sempurna, yaitu sebuah pertunjukan pengetahuan dan kebajikan. Yang keenam, kebijaksanaan melambangkan pengetahuan yang digunakan untuk kebaikan atau kesejahteraan diri sendiri maupun orang lain. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, kebijaksanaan meskipun sulit untuk dicapai dan dinyatakan, tetapi mudah dikenali ketika diwujudkan. Kemudian pada bagian aspek-aspek kebijaksanaan, terdapat 3 aspek kebijaksanaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif merupakan kemampuan seseorang untuk memahami apa yang terjadi di kehidupan, terutama yang berkaitan dengan hubungan sesama individu dan hubungan individu dengan kelompok. Kognitif juga menyangkut sifat positif dan negatif dalam diri seseorang. Dalam aspek ini, seseorang dikatakan memiliki wisdom atau kebijaksanaan yang baik apabila lebih bisa memahami kemampuan dan sifat manusia di lingkungan masyarakat. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek reflektif. Dalam kehidupannya, seseorang harus mampu mengembangkan kesadaran diri dan kepedulian dirinya mengenai sesuatu yang ada di sekitar dirinya sendiri. Oleh karena itu, aspek reflektif yang dilakukan akan mengurangi seseorang dalam mementingkan dirinya sendiri dan meningkatkan motivasi seseorang untuk peduli dengan lingkungannya. Aspek reflektif ini bisa dikatakan bagaimana seseorang melihat peristiwa yang ada di sekitarnya dengan sudut pandang yang berbeda dan mengurangi seseorang untuk menyalahkan orang lain. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek afektif. Aspek afektif merupakan lebih mementingkan orang lain dan lebih mengerti sikap yang timbul dari seseorang. Oleh karena itu, dapat meningkatkan rasa simpatik dan lebih menghargai orang lain. Rasa afektif ini
menimbulkan emosi positif terhadap perilaku orang lain seperti lebih mengerti perasaan orang lain, bertindak simpati, dan lebih menyayangi orang lain. Selain itu, aspek afektif seseorang juga akan mengurangi seseorang untuk bersikap acuh terhadap orang lain. Hubungan positif dengan orang lain dan memiliki nilai yang lebih tinggi dalam berbagai tes kepribadian untuk dimensi keterbukaan terhadap pengalaman baru. Dalam dimensi openness ini, kreatif juga dinilai sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki seseorang lebih tinggi dalam faktor kepribadian. Dalam teori humanistiknya, Roger mengatakan bahwa kreativitas menjadi salah satu ciri kepribadian individu sebagai pribadi yang utuh, di mana individu dapat menggunakan kapasitas dan bakat merealisasikan potensinya dan bergerak menuju pemahaman mengenai dirinya. Belks juga mengatakan bahwa dimensi generativity dan creativity sebagai dimensi kepribadian yang dianggap mampu memprediksi kebijaksanaan dengan lebih baik dibandingkan dengan dimensi kecerdasan atau intelligence. Lalu kita masuk kepada poin yang ketiga. Apa itu dampak positif jika seseorang memiliki kebijaksanaan? Kebijaksanaan mendorong individu dalam memahami tingkah laku dan makna hidupnya sendiri, serta membantu membentuk karakter seseorang. Adanya kebijaksanaan ini dapat mendorong seseorang untuk memiliki pengetahuan tentang adanya batasan pengetahuan dan ketidakpastian yang ada di dunia ini, sehingga dapat memberikan penilaian tentang hidup, serta motivasi dan nasihat-nasihat yang umum bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, kebijaksanaan juga dapat membantu individu dalam membentuk sikap detach atau membatasi diri. Kebijaksanaan ini juga membuka pikiran seseorang untuk perspektif yang lebih luas, serta dapat mempertimbangkan dampak-dampak setelah suatu keputusan diambil. Hal-hal tersebut tentunya akan mendorong terbentuknya kebaikan serta kesejahteraan diri sendiri dan orang lain, serta dapat membantu menuju kehidupan yang lebih baik. Lalu untuk poin yang keempat, dampak negatif bila seseorang tidak memiliki kebijaksanaan. Dampak negatif dari individu bila ia tidak mempunyai kebijaksanaan adalah individu tersebut dapat kehilangan kemampuan-kemampuan yang seharusnya dapat dimiliki oleh individu yang memiliki tingkat kebijaksanaan dalam diri. Hal ini dapat menghambat individu tersebut dalam menentukan pilihan dan perilaku yang akan mereka ambil untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Hal ini mendorong terhambatnya pencapaian kebaikan dan kesejahteraan dirinya sendiri maupun orang lain, serta dapat menghambat tercapainya kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan seseorang yang tidak memiliki kebijaksanaan akan sulit untuk membuat suatu keputusan dengan baik, sehingga keputusan yang biasanya ia ambil tidak tepat. Biasanya banyak yang mengalami kesalahan karena individu tersebut memutuskan tanpa menimbang keputusan yang akan diambil. Selain itu, jika seseorang tidak memiliki kebijaksanaan, maka mereka akan sangat sulit untuk mengatur prioritas yang mereka akan jalani. Misalnya saja, orang yang tidak bijaksana akan lebih memilih bermain-main setiap saat dan tidak mengerjakan tugasnya terlebih dahulu, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan tidak dikerjakan dan lebih memilih untuk bermain. Lalu ke poin yang kelima, poin yang terakhir, bentuk-bentuk kebijaksanaan.
Kebijaksanaan memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu kebijaksanaan praktis. Kemampuan istimewa seperti keterampilan interpersonal yang baik, kejelasan berpikir, toleransi yang lebih besar, dan generativity. Transcendental hikmah atau kebijaksanaan ini memisahkan batas pengetahuan, kompleksitas kaya akan pengalaman manusia, dan rasa melampaui aspek pribadi dan individual pengalaman manusia. Lalu, menurut saya kebijaksanaan ini mungkin tidak terlalu terlihat atau diperhatikan dalam masyarakat. Banyak orang yang menganggap kesejahteraan diri sendiri lebih penting dari kesejahteraan orang lain. Pengambilan keputusan juga terkadang tidak melalui pertimbangan yang matang. Nilai-nilai kebijaksanaan tidak tertanam dalam diri individu, menjadi terhambat. Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang bukan merupakan keputusan yang terbaik, sehingga dapat menciptakan penyesalan bagi diri sendiri dan orang lain, serta dapat menciptakan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri. Seperti perpecahan, contohnya. Banyak orang menganggap dirinya sudah bijaksana, sehingga apapun yang mereka inginkan atau keputusan yang mereka buat adalah hal yang terbaik menurut mereka sendiri untuk diikuti dan dilakukan oleh orang lain. Selain itu, banyak juga orang yang menganggap dirinya lebih bijaksana dibandingkan mereka. Maka dari itu, dengan membuat video ini, saya mengharapkan para penonton yang menyaksikan video ini agar lebih memahami pentingnya kebijaksanaan ini sebelum kita memulai mengambil keputusan. Sekian dan terima kasih.